Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kedua, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4 dan 5 semua membaca, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat ke-6 saya membaca sendiri. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7 semua membaca. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang limpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Pembacaan kitab suci pagi ini sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur firman yang hidup sudah Tuhan karuniakan ke dalam manusia. Semua perkataan-perkataan mengenai hidup dan ibadat rohani sudah diwahyukan dan diilhamkan kepada para nabi dan rasul. Sehingga setiap zaman, semua orang yang memandang kepada Tuhan, melalui firman-firman yang sudah diwahyukan itu, boleh mendapatkan bijaksana keselamatan, mendapatkan pengharapan yang kekal, mendapatkan pengalaman hidup yang baru, melalui pekerjaan yang mempergunakan firman hidup itu, untuk menghidupkan setiap orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil, dan yang bertobat di hadapan Tuhan. Kami berdoa pada pagi ini sekali lagi beserta dengan semua orang suci di seluruh muka bumi. Kami datang berbakti kepadamu. Kami bersujud di hadapanmu. Dan kami menantikan firman yang hidup untuk menyegarkan rohani kami, menguatkan iman kami, memberi kekuatan kepada kami untuk hidup mewakili Tuhan di dunia. Dengar doa kami yang kami panjatkan, dan pakailah hamba-Mu yang hina ini, supaya dia boleh menjadi saluran yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memimpin kebaktian retreat keluarga selama dari hari tanggal 27 sampai kemarin siang. Dan semua sudah tiba dengan selamat. Banyak orang mendapatkan berkat yang besar, dan banyak keluarga yang bersaksi bahwa mereka memerlukan kebaktian semacam ini, bukan hanya 4 tahun satu kali, tetapi 1 tahun satu kali. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk menggumuli apakah ada kemungkinan yang Tuhan memberikan kepada kita untuk menjadikan ini suatu gerakan di mana banyak keluarga kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara mengetahui di Amerika ada satu organisasi yang sudah menjadi suatu gerakan yang besar sekali pengaruhnya, yang disebut Promise Keepers. Nah, saudara-saudara, di dalam keadaan sekarang ini, begitu banyak keluarga berantakan. Begitu banyak keluarga kelihatan di luar indah, tapi di dalamnya sudah keropos, sudah rapuh sekali. Di Florida dan di California, itu rasio pernikahan yang sekarang sudah pecah atau menjadi bercerai, sudah lebih daripada 115%. Berarti banyak orang sudah pecah keluarganya lebih dari 2 kali. Sehingga mereka sudah menikah lebih dari 3 kali, 4 kali. Karena mereka menemukan ini tidak cocok, menemukan itu tidak cocok. Mereka mencari-cari cinta yang sejati di luar sumber cinta yang sejati. Mereka mencari senang-senang dan melampaui kesucian yang menjadi sesuatu jaminan kebahagiaan keluarga. Saudara-saudara, memang di Indonesia belum begitu parah, namun kita melihat keadaan seperti itu sudah makin lama makin nyata di dalam masyarakat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memelihara setiap keluarga
yang berjanji setia satu dengan lain pada waktu kita melangsungkan upacara pernikahan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang bagaimana status seseorang sebelum diselamatkan. Kita kelihatan bebas sekali, tapi kita bebas di luar jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita kelihatan ingin sekali menghidupkan sesuatu, kemauan kita sendiri, tapi kita justru menjadikan anak murka di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam khotbah-khotbah yang bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. Namun demikian manusia berada di dalam dosa, mati di dalam pelanggaran. Ini adalah menurut pandangan dari surga, bukan pandangan dari dunia. Biar kita melihat segala sesuatu dengan mata Tuhan, bukan mata manusia. Dari wawasan surgawi, bukan wawasan dunia. Saudara-saudara, hanya dua macam manusia. Semacam manusia adalah melihat segala sesuatu daripada self-centered life. Hidup sendiri yang menjadi pusat alam semesta. Lalu apa saja dilihat melalui kacamata sendiri. Semacam orang lagi adalah semacam orang yang melihat segala sesuatu dari takhta Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau melihat perjalanan-perjalanan kota-kota di atas muka bumi ini dengan keadaan berada merayap di atas jalan, engkau mempunyai pengertian yang lain sekali jika engkau melihat dari kapal terbang ke bawah. Waktu engkau melihat dari atas ke bawah, engkau akan membedakan yang besar itu besar, yang kecil itu kecil, yang jauh itu jauh, yang dekat ini dekat, yang besar itu besar, dan yang tidak penting itu tidak penting. Tapi waktu engkau ada di bawah, engkau tidak bisa mengukur yang mana lebih tinggi, mana lebih pendek, mana lebih besar, mana lebih kecil. Karena yang dekat engkau menjadi sesuatu yang kelihatan besar. Jauh daripada engkau menjadi sesuatu yang menjadi kecil. Proporsinya dan signifikansinya, ukurannya, semua menjadi salah. Jika orang Kristen belajar dari hal ini, kita akan lihat segala sesuatu bukan daripada kacamata manusia yang sudah dinodai dan dicemari oleh dosa. Tapi kita akan melihat segala sesuatu dari pandangan Tuhan. To think after God's thinking. To see after God's vision. And to feel after God's feeling. Kita mempunyai perasaan sesuai dengan perasaan Tuhan. Kita mempunyai pandangan sesuai dengan visi Tuhan. Kita mempunyai penglihatan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kita mempunyai pikiran sesuai dengan pikiran Tuhan. Dengan demikian engkau tidak akan dikacaukan oleh segala gelombang dan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dan engkau juga tidak akan didistorsikan dengan subjektivitas kita yang terlalu sempit, yang selalu terbatas di dalam keadaan yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab mengatakan kepada kita, jika kita melihat dari pandangan Tuhan baru kita mengetahui siapakah kita. Kita mengikuti arus dunia ini, kita mengikuti kebiasaan dari orang-orang yang belum bertobat, maka hidup kita tidak lagi mempunyai sesuatu pemantaran dari sifat tata teladan Tuhan Allah. Kita mempunyai seluruh hidup yang kelihatan sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan kita ikut arus. Minggu yang lalu saya telah menceritakan tentang bagaimana salmon kembali kepada tempat asalnya. Ikan salmon tidak berkompromi. Ikan salmon tidak takut akan rintangan. Ikan salmon menerjunkan diri ke atas dan meluncurkan diri di tengah sungai yang melawan arus. Di tengah-tengah perjalanan pulang, dia selalu dilukai, berdarah, dan banyak tempat-tempat yang kena itu batu-batu yang tajam. Namun demikian dia tidak pernah kompromi, dia tidak takut sakit, dia tidak takut luka. Pokoknya tujuan dia harus sampai. Ini perbedaan ikan mati dan ikan yang hidup. Ikan yang hidup melawan arus. Ikan yang mati mengikuti arus. Sekarang kita melihat gejala gereja begitu juga. Di dalam banyak gereja kita melihat orang mengikuti dunia. Bukan mempengaruhi dunia. Bukan pengaruh dari kuasa Roh Kudus yang berada di gereja. Keluar ke dalam dunia. Lalu mempertobatkan manusia. Tetapi pengaruh daripada mereka yang tidak bertobat. Mereka yang berzina, bercabul. Mereka melakukan segala kejahatan.
masuk ke dalam gereja. Dan orang Kristen ikut arus. Bukan melawan arus. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita belum bertobat, maka satu-satunya kemungkinan